Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Septian R. NIM 18043162 akan menjawab pertanyaan dari pertemuan 5 Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama dari buku Kelly, apakah Big Data benar-benar menjadi masalah atau apakah penggunaan kontrol dan keamanan data adalah masalah yang sebenarnya? Berikan contoh spesifik untuk mendukung jawaban Anda. Menurut saya, masalah terkait data terlepas dari nilainya yang ekstrem, Big Data juga memiliki masalah, yaitu melihat data integritas, kualitas data, dan nuansa analisis yang perlu diperhatikan. Big Data dapat berasal dari sumber data yang tidak terpercaya. Salah satu karakteristik Big Data adalah bermacam-macam, yang artinya Big Data bisa berasal dari banyak dan sumber bervariasi seperti internal atau eksternal organisasi. Misalnya, perusahaan mungkin ingin mengintegrasikan data dari sumber yang tidak terstruktur seperti email, call center catatan, dan posting media sosial dengan data terstruktur tentang pelanggannya dari gudang datanya. Pertanyaannya yaitu seberapa dapat dipercaya sumber data eksternal tersebut. Big data itu kotor, yang mengacu pada data yang tidak akurat, tidak lengkap, salah duplikat, atau misalnya salah mengeja kata, dan data duplikat seperti retweet atau siaran pers perusahaan yang muncul berkali-kali di media sosial. Perubahan big data, terutama dalam aliran data yaitu organisasi, harus menyadari bahwa kualitas data dalam analisis atau datanya sendiri dapat berubah karena kondisi tersebut di mana data yang ditangkap dapat berubah. Misalnya, bayangkan perusahaan utilitas itu menganalisis data cuaca dan data smart meter untuk memprediksi pengguna daya pelanggan. Apa yang terjadi ketika utilitas menganalisis data ini secara real time dan menemukan data yang hilang beberapa meteran cerdasnya? 2. Apa implikasi dari memiliki titik data yang salah di big data Anda? Apa implikasi dari data pelanggan yang ada salah duplikat? Beberapa berharganya keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah yang berasal dari data yang salah. Menurut saya, sulitnya manajemen dalam pengambilan keputusan atau tidak dapat menganalisis keputusan bisnis strategis yang lebih baik jika keputusan didapatkan dari informasi yang salah. Maka pada saat itu keputusannya kurang berharga sehingga bisa dijadikan sebagai evaluasi untuk pengambilan keputusan untuk informasi yang benar. Pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa manajemen data master sangat penting di perusahaan yang banyak memiliki banyak sumber data. Menurut saya karena untuk memastikan organisasi selalu bekerja sama dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai aspek data termasuk keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, ketepatan waktu, dan kelengkapan, sehingga dapat membuat keputusan berdasarkan satu versi informasi terkini yang dipercaya sudah valid dan benar. Yang kedua, buku Balzan. Pertanyaan pertama yaitu apa itu virtualisasi dan bagaimana virtualisasi membantu mendorong era data besar. Menurut saya, virtualisasi merupakan upaya yang menghasilkan suatu bentuk virtual dari suatu yang bersifat fisik sistem operasi, server, perangkat, penyimpanan, atau sumber daya jaringan. Dengan adanya virtualisasi, maka bisa menghemat biaya untuk hardware, kemudahan dalam backup dan recovery, kemudahan development bisa mengurangi beban kerja para staf IT dan mempercepat proses implementasi suatu sistem, mengurangi biaya space dan kemudahan dalam maintenance dan pengelolaan. Pertanyaan kedua, apa itu komputasi terdistribusi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar? Menurut saya, komputasi terdistribusi merupakan suatu bentuk dari komputasi paralel, tetapi komputasi paralel sangat umum menggunakan untuk menggambarkan bagian-bagian yang berjalan secara simultan pada banyak prosesor dalam komputer yang sama. Dengan komputasi terdistribusi, komputer individu terhubung bersama di seluruh wilayah geografis dan bekerja sama untuk menjalankan beban kerja atau proses komputasi seolah-olah mereka adalah satu lingkungan komputasi tunggal. Pertanyaan ketiga, mengapa bisnis menjadi kaya data tetapi miskin informasi? Jawab, karena data akan menjadi faktor penentu dan dalam kompetisi yang semakin kuat. Teknologi pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan analisa data volume besar mampu menangkap pola informasi yang sangat berharga, serta sangat kaya untuk analisis. Hasilnya, membantu untuk berbagai kebutuhan, seperti memprediksi tren pasar, identifikasi masalah, pengambilan keputusan, dan tidak ada batas sesuai kreativitas dan kebutuhan perusahaan dalam mengoptimalkan datanya. Yang pertanyaan keempat yaitu apa itu gudang data dan mengapa bisnis ingin menerapkannya. Menurut saya, gudang data merupakan suatu sistem yang mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam suatu organisasi
untuk pelaporan dan analisis, sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai pengambilan keputusan. Suatu bisnis ingin menerapkan ini karena gudang data menyediakan korelasi antara data dari sistem yang ada, cepat, dan mudah mengakses data, menyediakan historical intelligence, serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Pembahasan kasus database where data errand page 272 of 60 buku Loudon. Pertanyaan 1-3. Pertanyaan pertama, tentukan masalah yang dijelaskan dalam kasus ini, seberapa serius masalahnya. Menurut saya, ini dikategorikan sebagai masalah yang serius. Hal ini dikarenakan lalainya Angkatan Udara dalam mencatat hukuman di database Pusat Informasi Kejahatan Nasional atau disingkat dari NCIC, Biro Investigasi Federal FBI, yang digunakan oleh Sistem Pemeriksaan Instan Nasional atau NICS dalam menandai pembelian senjata yang dilarang, dan juga lalainya dealer senjata api berlisensi federal dalam memeriksa kredensial setiap pembeli potensial terhadap NICS. Yang pertanyaan kedua, faktor manajemen organisasi dan teknologi apa yang berkontribusi terhadap masalah ini? Yaitu dari faktor manajemen, yaitu kurangnya pemahaman keterampilan konseptual dan keterampilan kemanusiaan. Dalam kasus ini dijelaskan, seharusnya Kelly memiliki kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan keseluruhan kepentingan dan kepentingan organisasi, serta kekurangan motivasi sehingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor organisasi yaitu dealer bersenjata api yang berlisensi federal harusnya memeriksa kredensial setiap pembeli potensial terhadap sistem NCS yang berisi jutaan catatan sejarah kriminal dan perintah perlindungan. Untuk faktor teknologi yaitu beberapa negara bagian masih mengandalkan file kertas, sehingga kemungkinan besar file tersebut tidak akan berakhir di database catatan elektronik federal. Pertanyaan ketiga yaitu apa dampak politik dan sosial dari pencatatan yang tidak lengkap database NCIC dan NCIS FBI. Menurut saya, di bidang sosial terjadinya kesenjangan besar dalam berbagai informasi antara militer dan departemen kehakiman, sehingga menciptakan titik buta dalam pemeriksaan latar belakang yang kemungkinan mereka yang dilarang memiliki senjata untuk mendapatkannya. Secara politik, Angkatan Udara dan cabang militer jarang menyerahkan catatan pengadilan militer ke database penyaringan FBI, sehingga terjadi pelanggaran yang mengarah pada pemecatan. Baiklah, terima kasih atas apanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.